Disinilah tragedi berpadu dengan panasnya kisah yang membakar emosi. Setiap detiknya penuh luka, penuh gairah, dan tak pernah bisa kau lupakan dan yang terpenting membuat kamu tegang bagian tertentu. Tapi tetap aman dalam semua umur. Subscribe, like dan komen sekarang karena akan membuat semangat kami. Semoga yang subscribe kita doakan akan diberi kelancaran dalam hal apapun. Sebelum cerita ini menelan hatimu, aku, Dito, seorang pemuda berusia 27 tahun yang sudah menetap di sebuah perumahan kecil selama lebih dari 5 tahun. Kehidupanku biasa-biasa saja, sebagai karyawan swasta dengan rutinitas yang tak jauh dari kantor, rumah, dan sesekali nongkrong di warung kopi. Suatu sore, suasana perumahan berubah geger. Sebuah mobil sedan hitam parkir di salah satu rumah yang selama ini kosong dan tampak tak terurus. Ternyata, rumah itu baru saja ditempati oleh seorang penghuni baru, seorang janda muda bernama Maya. Kabar tentang Maya langsung menyebar seperti api. Maya adalah janda muda yang baru berumur 30 tahun, masih sangat menarik dan punya aura berbeda dari perempuan kebanyakan di perumahan itu. Setiap hari, tetangga-tetangga berkumpul di warung dan membicarakan Maya. Penampilannya selalu rapi dan modis. Senyumnya yang manis sering mengundang decak kagum para pria. Tapi ada juga bisik-bisik sinis dari beberapa ibu-ibu yang curiga akan kedatangannya. Aku sendiri sempat bertemu Maya ketika dia mengantar anaknya yang kecil ke sekolah dasar dekat rumah kami. Aku menyapa dia dengan ramah, dan dia membalas dengan senyuman hangat yang membuat hatiku sedikit berdebar. Tapi suasana perumahan jadi berbeda. Anak-anak mulai penasaran, para bapak bertanya-tanya, dan ibu-ibu sibuk mengamati setiap gerak-gerik Maya. Sebuah kesempatan datang ketika aku diminta membantu memperbaiki genteng rumah Maya yang bocor akibat hujan lebat. Saat aku datang, Maya menyambut dengan ramah. Dia juga mengajak aku masuk ke dalam rumahnya yang ternyata rapi dan hangat. Kami mengobrol banyak tentang keseharian, pengalaman hidup, dan impian. Aku jadi tahu bahwa Maya sudah 2 tahun bercerai, dan meskipun berat, dia berusaha bangkit untuk dirinya dan anaknya. Pembicaraan kami berjalan santai, tapi aku bisa merasakan ada sisi lembut dalam dirinya yang membuatku ingin mengenal dia lebih jauh. Berita tentang aku yang sering datang ke rumah Maya cepat menyebar. Beberapa tetangga mulai membuat asumsi dan gosip yang tak. Aduh, kok Dito sering ke rumah Maya, ya? Hati-hati nanti dikira apa-apa, kata ibu-ibu di warung. Aku hanya bisa tersenyum dan tidak menggubris. Bagi aku, Maya cuma tetangga yang butuh bantuan, dan aku menikmati pertemanan kami. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Suatu hari, ada surat dari pengurus RT yang mengundang aku dan Maya untuk menghadiri pertemuan membahas perilaku sosial di lingkungan kami. Di balai pertemuan, suasana tegang terasa. Banyak tetangga yang penasaran dan menilai, seakan-akan mereka sudah memutuskan bahwa Maya adalah masalah. Aku berdiri membela Maya. Maya adalah tetangga kita yang sama seperti kita semua. Kita jangan langsung menilai tanpa tahu cerita sebenarnya, kataku dengan tegas. Maya pun angkat bicara, dengan suara tenang tapi penuh keyakinan. Dia menjelaskan perjalanan hidupnya, kesulitan yang ia hadapi setelah bercerai, dan bagaimana dia berusaha menjadi ibu dan tetangga yang baik. Suasana mulai berubah. Beberapa tetangga mulai tersentuh dan memahami posisi Maya. Setelah pertemuan itu, aku dan Maya makin sering menghabiskan waktu bersama. Kami mulai merencanakan kegiatan sosial di lingkungan, seperti gotong royong dan pengajian rutin. Maya berubah dari sosok yang dianggap kontroversial menjadi inspirasi bagi banyak orang. Dia sering membantu tetangga dengan berbagai cara, termasuk mengajar anak-anak di kampung kami. Aku melihat Maya semakin kuat dan bahagia, meski dia tetap menjaga privasinya. Lambat laun, aku menyadari bahwa perasaanku kepada Maya lebih dari sekadar teman atau tetangga. Aku jatuh cinta pada kepribadiannya yang kuat dan penuh kasih sayang. Namun, aku masih ragu untuk mengungkapkan perasaanku karena takut merusak hubungan baik kami. Maya sendiri tampak santai dan tidak memberi sinyal apa-apa. Tapi aku yakin dia mulai membuka hatinya. Suatu malam, ada kejadian yang membuat suasana menjadi tegang. Seorang pria yang dikenal dekat dengan Maya datang dan menimbulkan kecurigaan.
Tetangga pun kembali berbisik dan memperbesar masalah. Gosip negatif mulai menyebar lagi. Aku berusaha tenang dan mendengarkan penjelasan Maya. Ternyata pria itu adalah teman lama yang datang untuk membantu masalah keluarga Maya. Aku pun berdiri membela Maya lagi dan mengajak tetangga untuk lebih terbuka dan tidak cepat menilai. Setelah semua drama itu, aku memutuskan untuk jujur pada Maya tentang perasaanku. Aku mengajak dia berjalan-jalan di taman dekat rumah dan mengungkapkan apa yang aku rasakan. Maya terdiam sejenak, lalu tersenyum dan berkata, "Aku juga merasakan hal yang sama, Dito. Tapi kita harus berjalan perlahan." Kami sepakat untuk mulai membangun hubungan dengan saling pengertian dan kepercayaan. Kini, Maya bukan lagi sosok janda muda yang bikin geger sekampung. Dia menjadi bagian penting dari komunitas kami, seorang ibu yang kuat dan seorang wanita yang aku cintai. Cerita tentang Maya mengajarkanku bahwa kadang kita terlalu cepat menilai orang lain tanpa tahu perjuangan yang mereka jalani. Aku bersyukur bisa mengenal dan mencintai Maya.